Berjuta mimpi-mimpi kita kan tercapai pasti. Pagi. Sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih kepada beberapa siswa yang sudah saat ini hadir memenuhi panggilan Ibu untuk melaksanakan kegiatan layanan konseling kelompok. Jadi sebelum kita memulai pelaksanaan kegiatan layanan konseling kelompok, minta tolong untuk memimpin doa supaya kegiatan kita berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar sampai nanti selesai. Siapa yang boleh? Teman-teman, sebelum kita akan memulaikan kegiatan ini, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami anak-anakmu akan melaksanakan kegiatan ini. Mohon Engkau pimpin dari awal hingga berakhirnya. Inilah menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Ariel. Silakan duduk kembali. Oke. Jadi anak-anak, dari kegiatan yang akan kita lakukan saat ini memiliki beberapa tujuan. Tujuan apa yang akan kita capai ketika kita melaksanakan kegiatan konseling kelompok ini? Perhatikan ya. Yang pertama, konseling kelompok yang kita lakukan saat ini tujuannya nanti kalian mengidentifikasi kebiasaan buruk yang sering kalian lakukan. Ada yang sering melakukan kebiasaan buruk? Ada di sini semua yang Ibu panggil ini kah? Iya, ada. Mengaku ada? Ada. Baru tujuan yang kedua, kalian nanti dari kegiatan ini akan mengetahui bagaimana itu prinsip-prinsip mengubah kebiasaan melalui habit loop. Habit loop itu adalah mengubah kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus. Habit loop itu ada 4 siklusnya. Siklus pertama adalah petunjuk. Siklus kedua, keinginan. Siklus ketiga, tindakan atau respon. Dan siklus yang keempat adalah reward atau ganjaran. Itu siklusnya. Kita nanti akan belajar mengubah kebiasaan melalui 4 siklus tersebut. Baru kalian bisa merancang kebiasaan baru dengan cara mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang lebih baik. Kalian bisa merancang melalui siklus itu. Baru tujuan selanjutnya, dari kebiasaan baru yang kalian sudah bisa rancang itu, kalian bisa menerapkannya secara konsisten. Tahu konsisten? Konsisten itu dilakukan secara terus-menerus. Hari ini dilakukan, besok, lusa, itu konsisten. Mari kita lakukan secara terus-menerus tanpa ada jeda. Itu kalian nanti mau belajar melakukan dengan konsistensi. Terakhir tujuannya, nanti kalian akan membuat jurnal. Jurnal habit tracker namanya. Jurnal kebiasaan yang akan kalian isi setiap hari. Jurnal itu diisi berdasarkan nanti rancangan kalian di pembentukan pengubahan perilaku yang kebiasaan baru. Kebiasaan baru apa yang akan kalian rancang, nanti akan kalian buat jurnal. Apakah itu kalian sudah berhasil terapkan atau belum? Kang, boleh mengerti tujuannya? Oke, itu tujuannya. Sebelum kita mulai kegiatan ini, mari kita mau ice breaking dulu. Coba semuanya berdiri. Coba semua berdiri dulu ice breaking. Ya, sudah? Oke, siap? Oke. Kalau Ibu bilang tepuk hebat, aku hebat, kamu hebat, semua hebat, 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 hebat. Bisa? Bisa, coba. Kita mulai nih, 1, 2, 3. Tepuk hebat, aku hebat, kamu hebat, semua hebat, 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 hebat. Terima kasih, silakan duduk kembali. Semua silakan menutup mata, lalu bayangkan suatu pagi, kalian bertekad bangun lebih awal. Dan hari itu kalian berhasil, bahkan semangat sekali. Besoknya, kalian coba lagi dan berhasil. Tapi, hari ketiga, rasa malas datang. Kamu menunda, lalu akhirnya kembali pada kebiasaan lama.
Rasanya seperti kehilangan sesuatu yang hampir kamu miliki. Benar? Ya. Jadi, ketika kalian gagal dan hampir berhasil pada kebiasaan ini, tapi di hari yang ketiga kalian gagal. Kalian bayangkan bagaimana rasanya kegagalan itu di dalam diri kalian. Coba kalian rasakan dulu. Hari pertama, kalian berhasil. Hari kedua, kalian berhasil. Dan di hari ketiga, sudah di hari ketiga, kalian kembali ke kebiasaan lama. Bagaimana rasanya? Silakan buka mata. Semua sudah mengisi kuesioner yang Ibu bagikan tadi ya? Sudah. Kalau sudah, mari silakan kumpul kembali. Silakan dikumpul kembali. Ini sebagai asesmen awal tentang kebiasaan buruk yang kalian lakukan. Terima kasih sudah mengisi dengan jujur. Yang sudah Ibu dapatkan dari wali kelas dan juga data di kehadiran kalian. Wali kelas, data laporan dari wali kelas, ada beberapa siswa yang kehadirannya bermasalah. Sering alpa, tidak masuk sekolah tanpa alasan. Siapa? Ada tuh di sini? Ada. Baru data dari wali kelas atau laporan dari wali kelas juga ada siswa yang beberapa kali datang di sekolah sering sekali memiliki kasus atau masalah terlambat. Kan? Ya, ada. Ya. Baru dari yang kedua, Ibu ambil data dari kehadiran per kelas masing-masing setelah diperiksa, setelah diperhatikan kembali. Ada beberapa siswa yang di semester ini baru 2 bulan tapi alpanya sudah banyak. Nah, itu menjadi masalah atau bukan? Jadi itu jadi masalah tuh. Ketika alpa sudah banyak, nanti apa yang akan terjadi? Nah, itu yang harus kita rubah sekarang. Rubah kebiasaan lama sering alpa, itu merubah jadi kebiasaan baru yang orang nanti akan kita rancang melalui habit loop ini. Habit loop itu adalah suatu kebiasaan yang kita lakukan secara berulang-ulang. Ada 4 unsur dalam habit loop. Coba lihat di layar. Nah, habit loop ini adalah suatu teori dari Charles Duhigg dalam bukunya The Power of Habit tentang suatu kebiasaan, bahwa kebiasaan itu menurut konsepnya kebiasaan itu terbentuk berulang-ulang dalam kehidupan sehari-hari, iya kan? Nah, biasanya kebiasaan itu terbentuknya secara berulang-ulang setiap hari dilakukan. Nah, dalam habit loop itu terbentuk ada 4 unsur yang mempengaruhi habit loop. Seperti yang tadi Ibu sudah dijelaskan di awal tadi. Melalui 4 unsur yang pertama, ku atau petunjuk. Petunjuk itu tanda atau pemicu yang membuat kita ingin melakukan sesuatu. Petunjuk itu petunjuknya. Ketika ingin melakukan sesuatu, misalnya kalian terlambat. Nah, terlambat itu petunjuknya sampai kalian terlambat itu karena apa? Biasanya terlambat bangun pagi, jadi terlambat sekolah itu petunjuk misalnya. Baru craving itu keinginan. Keinginan itu rasa ingin atau dorongan yang muncul karena petunjuk tadi. Keinginan yang muncul dari petunjuk tadi itu. Petunjuk tadi misalnya kan terlambat di petunjuk malas bangun pagi. Keinginannya apa? Ketika kalian malas bangun pagi, kalian masih ingin apa? Masih ingin tidur lagi. Masih ingin tidur lebih lama lagi. Itu keinginan. Lalu yang ketiga, responnya. Respon itu tindakannya. Ketika kita lama bangun, kita masih ingin tidur ulang, tindakan kita tadi apa? Malas bangun pagi. Untuk responnya, tindakan yang akan kita lakukan apa ketika kita malas bangun pagi? Akan tindakannya apa kalau kita tidak bangun pagi? Tindakannya akan terlambat. Itu tindakan. Baru yang keempat, reward atau ganjaran. Kira-kira kalau kita terlambat, ganjaran apa yang akan kita dapatkan nanti? Marahi orang tua. Baru di sekolah bagaimana? Marahi guru, tidak disiplin. Itu konsep habit loop. Ingat, perhatikan. Ada petunjuk pertama, ku atau petunjuk. Yang kedua adalah craving atau keinginan. Yang ketiga,
respon atau tindakan. Yang keempat adalah reward atau ganjaran. Nah, jika siklus ini berulang dan seiring waktu, hubungan antara petunjuk yang di atas dan respon ini menjadi semakin kuat dan membentuk sebuah habit. Habit itu kebiasaan. Jika petunjuk ini dan respon ini dilakukan setiap hari, dilakukan secara terus-menerus, maka akan membentuk sebuah kebiasaan. Nah, dari siklus ini kita akan bisa tahu anak-anak, bagaimana kita akan menumbuhkan kebiasaan baik, yaitu dengan memperjelas petunjuk. Jika kita ingin merubah kebiasaan baik, memperjelas petunjuknya. Memperjelas petunjuknya itu diperjelas. Namun, jika sebaliknya ingin lepas dari kebiasaan buruk, maka menjauhkan petunjuknya ini, yang dijauhkan petunjuknya. Kalau ingin membentuk kebiasaan baik, ini diperjelas petunjuknya. Jika kita ingin lepas dari kebiasaan membuka HP saat bangun tidur, kan? Nah, ada tuh yang setiap bangun tidur, ada di sini? Ada. Setiap bangun tidur itu biasanya kebiasaan membuka HP, kan? Bangun tidur, kebiasaannya suka-suka membuka-buka HP sampai lupa waktu, sampai waktunya mandi, waktunya pergi ke sekolah, masih aja keasikan buka-buka itu HP. Nah, bagaimana kita harus melakukannya? Dengan cara mempersulit apanya? Mempersulit apanya? Iya, dipersulit petunjuknya ini. Petunjuknya adalah saat bangun tidur ingin membuka HP. Maka petunjuknya ini kita persulit. Bagaimana cara mempersulit petunjuk itu? Nah, bagaimana? Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Dipersulit bagaimana? Mengurangi HP. Selain itu, ini matikan HP saat malam dan disimpan. Iya tuh. Jadi ketika ada kebiasaannya suka membuka HP saat bangun tidur atau saat malam bangun tidur, itu kita buat sulit petunjuknya ini. Buat sulit supaya apa? Kita tidak melakukannya dengan cara misalnya dipersulit. Bagaimana supaya saat bangun tidur kalian tidak langsung buka HP? Misalnya dengan cara apa? Mandi. Bangun. Dimatikan HP-nya. Iya, atau HP disimpan di suatu tempat yang tidak terjangkau. Supaya pas ada keinginan itu membuka HP, petunjuknya dipersulit. Petunjuk HP-nya itu dipersulit. Jadi HP-nya kita matikan atau HP-nya kita simpan di tempat yang tidak terjangkau dari tempat tidur. Itu caranya, ngerti? Betul. Kalau ingin membentuk kebiasaan baik dengan memperjelas suatu petunjuk. Kalau ingin mengubah kebiasaan buruk dengan mempersulit petunjuk juga. Jadi tinggal itu. Di dalam otak kita, otak itu ada yang namanya reptile brain. Apa itu reptile brain? Reptile brain itu kita ibaratkan kayak tadi, dinosaurus. Ya kan, di gambar tadi. Reptile brain ini tugasnya menyalakan alarm jika ada ancaman. Itu di otak kita ada reptile brain. Ada alarm di otak kita yang akan menyala jika ada ancaman. Bukan hanya ancaman yang membahayakan, tetapi juga ancaman yang buat otak kalian atau kondisi kalian tidak nyaman. Nah, termasuk adanya perubahan dari kebiasaan yang sudah nyaman ke kebiasaan baru yang mungkin kalian tidak nyaman. Dia sebagai alarm di otak kita. Saat kita berencana untuk membangun kebiasaan bangun pagi, maka reptile brain ini akan bereaksi dan berupaya mengganggu rencana agar tidak berhasil. Misalnya, kalian terbiasa bangun lama. Tiba-tiba saat itu kalian berusaha bangun pagi, maka reptile brain di otak kita itu akan bereaksi menolaknya. Ada ancaman karena dia merasa ancaman itu. Karena dia selama ini sudah nyaman, tapi
ada suatu perubahan yang kita mau lakukan membuat dia tidak nyaman. Itu reptile brain itu tugasnya seperti itu, kalau kalian tahu. Dan dia itu akan bereaksi mengganggu. Seperti dinosaurus tadi, dia tugasnya reaksinya itu mengganggu rencana kita agar tidak usah dijalankan. Akan ada reaksi dalam diri kita yang terus-menerus berupaya menggagalkannya. Pernah ada coba bangun pagi, habis itu tidur je ulang. Ya, nggak usah bangun pagi, tidur ulang. Pernah? Ya kan? Itu reptile brain yang bekerja di otak kita. Memberikan ancaman. Karena sudah terbiasa bangun lama, enak. Tapi ketika ada ancaman kalian ingin bangun pagi, dia mengganggunya, mengganggu pikiran kalian di dalam otak kalian. Karena dia sudah terbiasa di aman. Ketika ada ancaman, ketika kalian ingin mengubah kebiasaan lama ke kebiasaan baru, maka dia akan bereaksi, akan mengganggunya. Bagaimana reptile brain atau dinosaurus di otak kita agar tidak melawan itu bagaimana caranya? Gini nak, kita harus mengemas perubahan yang ekstrim menjadi perubahan kecil yang konsisten atau membangun kebiasaan-kebiasaan kecil. Ingat, kalau kalian ingin melawan itu reptile brain tapi langsung satu kali dengan cara yang ekstrim, kemungkinan belum bisa. Karena reptile brain ini kerjanya akan mengganggu otak kita dari ancaman yang membuat dia tidak nyaman. Jadi makanya kita konsisten merubah dan membentuk kebiasaan-kebiasaan kecil. Supaya reptile brain atau dinosaurus itu lama-kelamaan akan melemah. Bahan itu bisa dilakukan dengan proses yang kecil, tetapi konsisten dalam waktu yang lama. Sehari selembar benang, ibaratnya, sehari selembar benang, setahun jadi selembar kain. Sedikit lama-lama kan menjadi bukit. Jika kalian ingin membangun kebiasaan baru, mari kita lawan reptile brain kita dengan menerapkan kebiasaan-kebiasaan kecil tapi konsisten setiap harinya. Nah, ini boleh kalian terapkan dalam kehidupan kalian setelah ini. Ketika kalian malas bangun, tidak sekolah, apa penyebabnya? Sering dari identifikasi kasus. Banyak yang ibu temui seperti itu. Alpa atau tidak sekolah, alasannya, petunjuknya karena tidak bisa bangun pagi, lama bangun pagi. Lama bangun pagi itu karena kalian sudah terlanjur nyaman. Ketika kalian ingin menolaknya, ingin bangun lebih awal, reptile brain itu bereaksi mengganggu, mengancam kalian. Gak usah. Tapi kalian ada cara sekarang. Mengemasnya dengan melawan reptile brain, membiasakan kebiasaan baru dari hal yang lebih kecil-kecil dulu. Kan di sini yang alpha yang terlambat itu karena tidur lama, tidak bisa bangun pagi. Mari kita nanti sama-sama akan menyusun membuat strategi apa yang akan kita buat untuk membangun kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang lebih baik. Menghilangkan kebiasaan buruk itu hilangkan. Ya, setelah ini kalian pilih kebiasaan buruk apa yang ingin kalian rubah dan memetakan siklusnya. Ya, kalian pilih satu kebiasaan buruk kalian yang ingin kalian rubah dan petakan siklusnya melalui siklus habit loop melalui 4 unsur tadi. Apa unsur pertama tadi? Petunjuk. Kedua? Keinginan. Ketiga? Tindakan. Dan keempat adalah ajaran. Kalian petakan siklusnya. Ibu akan bagikan siklus itu kalian isi satu kebiasaan buruk yang ingin kalian rubah dan kalian petakan siklusnya. Coba, silakan dibagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Silakan. Sesuai masalah kalian masing-masing ya. Nah, kebiasaan buruk sering apa? Petunjuknya tidur larut. Namanya omis kapur. Jadi suka sama hati, tindakannya ajarannya benar ulang. Oke, bagus. Apalagi yang sudah? Sering alfa. Kebiasaan buruknya di atas ini apa? Kebiasaan buruk yang mau dirubah apa? Iya, itu tulis di sini. Iya, ini enggak usah. No. Ya, semua? Ya, sudah.
Oke, kalian sudah menentukan kebiasaan buruk apa yang ingin kalian rubah melalui 4 siklus, Kang. Siklus pertama sama-sama apa? Petunjuk. Siklus kedua? Siklus ketiga? Siklus keempat? Ganjaran. Tolong coba mulai dari Agus, bacakan hasil siklusnya. Kebiasaan buruknya yang akan dirubah apa? Terlambat masuk ke sekolah. Ya, terlambat datang di sekolah. Petunjuknya apa? Tidur larut malam. Ya, bagus. Main dengan teman sampai larut malam. Ya, baru. PP keinginan apa? Si mau tidur lebih lama. Mau tidur lebih lama. Lalu, respon atau tindakannya apa yang terjadi? Bangun kesiangan. Ya, Datang terlambat. ya. Tidak datang ke sekolah atau alfa. Iya, ingat ya. Jadi tindakan yang akan muncul jika kalian petunjuknya itu lama bangun, malam nongkrong dengan teman, maka tindakan yang terjadi atau responnya itu adalah apa tadi? Apa saja, Agus? Bangun kesiangan. Bangun kesiangan, Datang datang terlambat. terlambat, Tidak datang ke sekolah atau tidak datang di sekolah atau alfa. Ganjarannya apa sekarang? rasa ngantuk karena tidur lebih lama. Iya, sudah mengerti? Tidak, Kang? Apa yang merugikan siapa hal itu? Hah? Merugikan siapa hal itu? Orang. Diri kalian sendiri. Jadi mari kita rubah, membentuk kebiasaan. Apa yang sudah kalian sampaikan tadi, ternyata banyak kebiasaan buruknya itu adalah tidur larut malam sampai besok paginya tidak terlambat ataupun alfa. Nah, kita cari tahu, sudah tahu semuanya petunjuknya. Kenapa sampai kalian itu terlambat atau alfa? Petunjuknya sudah tahu. Sudah sadar, sudah tahu. Iya. Kita sudah mengidentifikasi, kalian sudah tahu petunjuknya. Kenapa sampai bisa terlambat, kenapa sampai bisa alfa? Keinginan sudah tahu toh? Nah, respon tindakan ketika petunjuknya itu tidur terlalu lama, keinginannya masih suka tidur. Respon atau tindakannya nanti bagaimana? Apa yang terjadi? Responnya? Bangun kesiangan, kalian terlambat, kalian tidak pergi di sekolah, akhirnya alfa. Itu yang menyebabkan alfa kalian banyak. Karena apa? Tidur larut malam, bangun kesiangan. Betul? Ada ganjaran atau tidak dari perilaku itu, dari tindakan itu? Apa satu ganjarannya? Tertinggal pelajaran, dimarahi guru, tidak naik kelas, dan banyak lagi, kan? Apakah kalian masih mau melanjutkan kebiasaan buruk itu? Atau mau merubah? Atau mau merubah? Oke, selanjutnya kita akan merubah. Bagaimana cara akan merubah kebiasaan buruk seperti yang sudah kalian tuliskan siklusnya itu. Kang, Ibu akan membagikan lagi kertas membuat kebiasaan baru, habit loop, dengan menghilangkan kebiasaan buruk. Dan akan merancang sebuah kegiatan melalui siklus habit loop, mengubah kebiasaan buruk, dan membuat kebiasaan baru. Kebiasaan buruk kalian tadi sudah ditentukan, kan? Yang pertama, petunjuknya. Buat petunjuk jadi tidak terlihat. Kalau ingin merubah kebiasaan buruk tadi, menurut konsep tadi, ada reptil brain tadi, dinosaurus itu tadi, yaitu dengan membuat petunjuk jadi tidak terlihat. Buat petunjuk kalian itu jadi tidak terlihat bagaimana. Misalnya, tadi sering terlambat. Petunjuknya adalah tidur terlalu lama, terlalu malam, atau bermain HP, atau nongkrong. Nah, buat petunjuk itu jadi tidak terlihat bagaimana. Buat petunjuk itu jadi tidak terlihat. Bagaimana membuat petunjuk itu tidak terlihat, caranya bagaimana? Apa yang akan kalian lakukan? Silahkan diisi. Apa yang akan kalian lakukan sehingga petunjuk itu jadi tidak terlihat? Buat petunjuk jadi tidak terlihat, sudah? Yang kedua, keinginannya buat jadi tidak menarik. Apa yang kalian inginkan itu buat jadi tidak menarik. Ya,
Yang kedua ini, misalnya tadi keinginannya terlambat karena masih suka tidur lebih lama. Buat tidur lebih lama itu jadi tidak menarik, bagaimana caranya? Setelah kalian sudah menentukan keinginan, yang ketiga tindakannya buat jadi sulit. Buat tindakannya ini jadi sulit. Bagaimana membuat tindakannya jadi sulit? Baru terakhir ganjaran atau penyesalan secara dampaknya apa? Ganjaran itu penyesalan kalian dan dampaknya. Penyesalan dan dampaknya. Oke, sekarang Ibu mau dengar sekarang. Coba dari Ariel. Kebiasaan buruk sering alfa. Tunjuknya. Tunjuk, Buat petunjuk jadi tidak terlihat. menghindari tidur larut malam, Ya, kurangi main HP terlalu lama. ya itu petunjuknya. Petunjuknya jadi tidak terlihat. Jadi supaya sering alfa itu sudah tidak dilakukan lagi, jadi petunjuknya buat jadi tidak terlihat. Pertama, Menghindari tidur larut malam, menghindari tidur larut malam. Yang kedua, kurangi main HP terlalu lama. kurangi HP terlalu lama. Boleh itu mana besok Ariel? Boleh, Yakin? yakin. Nah, yang kedua, keinginannya. Keinginannya tadi apa? Tidur. Keinginannya apa di sini? Keinginannya masih suka Suka tidur tidur. lama. Ya. Masih suka main HP. Nah, masih suka tidur lama, masih suka main HP. Keinginan itu buat jadi tidak menarik. Bagaimana caranya? Mengurangi tidur terlalu lama, Terus, mengurangi main HP juga terlalu lama. baru tindakannya Tindakan buat jadi sulit. menyuruh orang tua untuk membangunkan pagi. Baru menyuruh orang tua untuk menyimpan HP. Itu disimpan ke orang tua. Ya, Saat malam hari. ya, Terus, itu. tuh, ganjarannya Akhirnya tidak seperti dimarahi orang tua dan dimarahi juga. kalau sering alfa, lulus atau tidak? Tidak. Iya, itu tulis lagi di ganjaran. Kita motivasi untuk bangun pagi. Buat kata-kata motivasi. Motivasi dalam dirimu untuk bangun pagi. Ganjaran. Tidak menggapai cita-cita. Oke, salahnya nanti tidak dapat. Nah, baru ada lagi. Merusak masa depan. Ya, ada lagi. Cuma itu. Malam tidur terlalu lama, penyebab jadi terlambat. Malam tidur terlalu lama, akhirnya tidak bangun pagi karena jadinya tindakannya adalah tidak ke sekolah. Tunjuknya tidur telat gara-gara main gadget. Buat petunjuk ini jadi tidak terlihat. Bagaimana supaya kalian tidak main gadget? Caranya buat itu tidak terlihat. Bagaimana? Sembunyikan HP. Letakkan HP di luar jangkauan visual Anda. Bisa dalam tas, laci, ruangan. Baru matikan notifikasi yang tidak penting. Ini caranya buat petunjuknya jadi sulit. Petunjuk ini, kamu telat gara-gara apa? Tuh karena gara-gara bermain dengan teman. Buat petunjuk ini supaya tidak terlihat. Bagaimana? Ya kamu tidak bermain, tidak keluar rumah. Yang kedua, buat jadi tidak menarik. Buat jadi tidak menarik misalnya. Identifikasi dulu pemicu emosionalnya. Sadari kapan dan mengapa Anda merasa sangat ingin main HP. Apakah karena bosan, stres, kesepian, atau hanya kebiasaan otomatis? Kalian identifikasiin ya. Sergi, kenapa pemicu emosionalnya? Mengapa Anda merasa sangat ingin bermain HP? Bosan, stres, atau kebiasaan otomatis? Lalu, tuliskan kerugiannya. Buat daftar kerugian yang Anda alami saat bermain HP terlalu lama saat keinginan itu muncul. Coba sekarang ini isi, buat jadi tidak menariknya. Buat kerugianmu apa? Kerugiannya apa? Daftar kerugian kalau kamu malah main HP.
Kerugian kalau kamu sering keluar malam jadi tidak menarik, buat jadi sulit. Misalnya, jika kalian merasa ingin meraih HP, hitung mundur dari 10 sebelum melakukan. Hitung mundur, buat jadi sulit sekali ketika kamu ingin itu HP malam hari atau pagi hari, buat itu jadi sulit. Kamu mikir dulu, hitung mundur dari 10 sebelum ambil HP. Hitung 9, 10, 9, 8, hitung dulu, hitung. Beri waktu untuk mempertimbangkan kembali. Beri waktu untuk pertimbangkan kembali. Kalau saya masih mau bermain HP, maka kerugian yang akan saya dapatkan seperti ini. Akan berdampak. Sadari, dampak-dampak yang kalian lakukan itu jangka panjangnya apa bagi dirimu? Jangka panjangnya itu apa bagi dirimu? Penyesalan berdampak. Dampaknya sudah menyusun kan kebiasaan baru apa yang kalian akan lakukan? Lakukan itu secara konsisten dan isi di jurnal kartu kontrol ini setiap hari kalian isi. Jika kalian berhasil melakukan, beri tanda centang. Jika kalian belum berhasil, beri tanda silang. Ibu akan bagikan ini di bawah setiap hari. Kalian isi ini. Apakah yang kalian rencanakan itu sudah berhasil kalian lakukan atau tidak? Masih alpa atau masih bangun lama atau tidak? Masih bermain HP malam atau tidak? Apakah kalian sudah berhasil membuat kebiasaan baru itu ya? Oke. Ini silakan diisi. Ibu akan kontrol setiap harinya. Ini akan kalian bawa. Kalian isi. Mulai nanti malam. Ini. Bagi kontrol. Ya. Dengan cara tulis di situ. Tidur cepatnya itu jam berapa? Kamu dah? Agus dong apa? Agus apa? Mengurangi tidur lambat? Mengurangi tidur larut malam. Dan tidak alpa. Dia isi mulai hari ini, Rabu tanggal 10 September. Iya. Di keterangan ketika kalian belum berhasil melakukan, apa alasannya? Kita akan merefleksikan. Kalian sudah tahu bagaimana caranya untuk mengubah kebiasaan kalian, sudah tahu? Sudah tahu? Sudah kalian buat? Sudah. Dan dilanjutkan dengan penulisan jurnal refleksi tadi kan Ibu sudah bagikan ini. Sudah sekalian sudah mendapatkan semua? Oke. Jadi di jurnal itu kebiasaan yang dikontrol apa? Apakah kalian sudah berhasil melakukan atau belum? Isi di situ ya, mulai hari ini. Mulai hari ini. Hari ini hari apa? Rabu 10 September. Jika berhasil memberi tanda centang, jika belum berhasil X. Dan kalau belum berhasil dikasih keterangannya apa? Alasannya apa kalian belum berhasil melakukan? Ya. Dan terakhir, tolong jaga konsistensi. Jadi hari ini kamu melakukan, besok tetap dilakukan secara terus-menerus. Supaya kebiasaan baru itu akan terbentuk dari kebiasaan yang sudah kita lakukan. Ingat, terakhir, tolong Ibu akan bagikan ini apa? Kertas sticky note. Tulis komitmen kalian dan nanti pasang tempel di papan BK. Komitmen kalian membentuk kebiasaan baru akan sungguh-sungguh atau bagaimana? Kalian isi di sini. Tuliskan lalu tempel di papan BK. Tulis nama dan kelas. Komitmen kalian bagaimana? Akan melakukannya atau bersungguh-sungguh melakukannya atau bagaimana? Silahkan. Komitmen saya. Sudah? Nama tulis. Komitmen saya dalam membentuk kebiasaan baru apa? Komitmen kalian apa? Baru kasih gambar-gambar sedikit, boleh. Lalu tempelkan di papan BK. Papan tulis nama sudah? Nama di bawah. Nama di atas. Ya. Kita akan menyimpulkan bersama seluruh
kegiatan yang sudah kita laksanakan tadi. Oke, yang pertama, bersama tadi kita sudah bisa mengidentifikasi tentang kebiasaan buruk. Yang kedua, kita tadi sudah belajar tentang siklus habit loop. Ada 4 unsur kan? Apa-apa saja tadi? Clue atau petunjuk. Yang kedua, keinginan atau gairah. Ketiga, tindakan. Yang keempat, ganjaran pintar. Baru yang ketiga, kita tadi sudah bisa merancang kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Ingat ya, yang ketiga, kita tadi sudah bisa bersama-sama merancang kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang baik, kebiasaan baru. Yang keempat, pentingnya menjaga konsistensi. Jadi terakhir, mari kalian, apa yang sudah kalian rancang tadi, sudah merancang semua atau bagaimana caranya membentuk kebiasaan baru? Nah, yang sudah dirancang tadi, mari kita lakukan secara konsisten dan dikontrol lewat jurnal yang sudah Ibu bagikan. Kartu kontrol kebiasaan atau namanya habit tracker itu. Untuk memantau konsistensi dan apakah kalian sudah melakukan atau belum. Oke, boleh mengisi jurnal itu setiap harinya. Ibu akan kontrol setiap hari Ibu mau lihat itu. Kalian sudah melakukan atau belum. Boleh konsisten melakukan apa yang sesuai dengan yang kalian rancangkan tadi. Boleh? Boleh semua? Boleh, Fargi? Boleh, semua boleh, Kang. Oke, ini kegiatan telah selesai. Dengan nanti terakhir kalian mengisi itu kartu kontrol. Akan menutup kegiatan dengan doa. Siapa yang boleh tutup dengan doa? Aril lagi, boleh, Ril? Silakan, satu orang kembali memimpin doa untuk menutup kegiatan kita di saat ini yang sudah berlangsung. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menjaga kami dari awal kegiatan ini hingga berakhirnya. Sekarang Tuhan, kami anak-anak-Mu akan istirahat, Engkau jaga kami hingga kami tiba di rumah kami masing-masing. Inilah menjadi doa kami dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Ariel. Dan tolong terakhir kartu kontrolnya itu di bawah. Sudah tadi kalian bayangkan? Sudah semua membayangkan tadi? Iya. Kalian ingin mencoba bangun pagi, Kang, tadi hari pertama berhasil, hari kedua berhasil. Tapi saat hari yang ketiga, kalian kembali ke kebiasaan lama, bangun lama. Itu rasanya seperti ingin mendapatkan sesuatu tapi hampir didapat tapi gagal. Ada yang bisa menjelaskan bagaimana rasanya? Ketika ada di posisi seperti yang Ibu bayangkan tadi, bagaimana rasanya? Bagaimana rasanya, Rizky? Merasa bagaimana? Merasa gagal. Baru yang lain, Axel, ketika 1 hari, 2 hari udah bisa bangun pagi, di hari yang ketiga, tapi gagal, rasanya bagaimana, Dang? Ada rasa kecewa, menyesal, atau rasa dongkol dalam diri, atau bagaimana, Axel? Menyesal. Rasa? Menyesal, Dang. Ya. Baru ada lagi yang lain atau sama? Menyesal semua rasanya. Ya, enak atau tidak? Padahal hari pertama, hari kedua sudah bisa, Kang, sudah konsisten. Tapi hari ketiga, bagaimana Ariel? Rasa kecewa, Ariel, rasa kecewa. Hari pertama, kedua sudah, di hari yang ketiga itu gagal, seperti hampir mendapatkan sesuatu yang kalian inginkan sekali, tapi ya gagal karena apa? Karena kalian tidak konsisten. Iya, gagal karena kalian tidak apa? Tidak konsisten. Harusnya ketika kalian konsisten di hari pertama bangun pagi, hari kedua bisa, hari yang ketiga juga harus tetap konsisten. Jadi kata kuncinya ketika kita ingin membangun atau mengubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru, kita harus apa? Konsisten. Apa semuanya? Konsisten. Oke. Yang ingin dijaga konsistensinya tadi apa? Bangun pagi. Jadi kebiasaan lamanya dia bangun lama. Bangun lama. Iya. Jadi yang ingin dia pertahankan adalah dia tetap bisa bangun pagi. Iya, jadi kuncinya ketika kita ingin mengubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru, orang harus konsisten. Ingat-ingat. Kita harus apa? Konsisten.
menjaga konsistensi agar kebiasaan baru yang ingin torang bentuk itu tetap torang bisa lakukan, tetap torang bisa jaga. Jadi harus tetap menjaga konsistensi. Boleh? Boleh. Oke. Ibu akan membagikan kuesioner. Kuesioner ini berisi lembar asesmen kebiasaan baik dan kebiasaan buruk yang kalian lakukan. Tolong diisi dengan sejujur-jujurnya. Kebiasaan buruk yang sering kalian lakukan apa? Ini sebagai data buat Ibu untuk mengetahui lebih lanjut masalah yang kalian alami. Kebiasaan buruk yang sering kalian lakukan. Silahkan diisi nama kelas dan tanggal. Habis itu silahkan isi sesuai pernyataan di situ, sesuai dengan yang kalian alami. Boleh? Silahkan. Yang sudah dapat silahkan langsung diisi. Kalau sudah nanti dikumpulkan kembali. Silahkan diisi.